Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Sukanto dari SMA Negeri 23 Bandung. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tanggung jawab menyelesaikan tugas yang harus dilaporkan melalui IKI, yaitu memecahkan masalah siswa dalam pembelajaran. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba berbagi praktik baik dengan menerapkan aplikasi PET digital untuk memudahkan pemahaman konsep fisika tentang termodinamika di kelas 11 di SMA Negeri 23 Bandung. Semoga dengan dibuatnya video ini bisa juga dijadikan pembelajaran untuk guru-guru lain. Deskripsi permasalahan materi pembelajaran termodinamika merupakan materi yang cukup mudah pada dasarnya dipelajari oleh peserta didik. Namun kondisi siswa pasca pandemi COVID-19 ada kecenderungan terjadinya penurunan prestasi akademis, artinya kemampuan akademis menurun, dan terpengaruhnya kesehatan mental serta psikis peserta didik. Hal ini menimbulkan pembelajaran sulit untuk dipahami karena siswa kurang berkonsentrasi, apalagi kalau penyajiannya kurang menarik bagi siswa, karena ini materi sedikitnya agak abstrak gitu ya, harus betul-betul dipahami sehingga bisa menyelesaikan semua permasalahan yang berhubungan dengan termodinamika. Sebagaimana kita ketahui bahwa generasi saat ini yang dikenal sebagai generasi milenial sangat dekat dengan teknologi. Pada umumnya mereka sering mengakses media sosial dan teknologi digital untuk berkomunikasi. Hal tersebut dikarenakan generasi ini tumbuh ketika teknologi mulai berkembang. Dampak dari hal tersebut di atas, pembelajaran dengan sumber berupa teks atau berbicara secara lisan kurang diapresiasi oleh siswa. Demikian juga pembelajaran yang saya lakukan di kelas 11-2 yang notabene siswa dengan kemampuan akademis bagus, tetap saja begitu sulit mencerna materi pembelajaran tentang termodinamika. Yang menjadi akar permasalahan sulitnya memahami konsep termodinamika yaitu siswa dalam mempelajari fisika disebabkan oleh dua hal, yaitu materi fisika yang kecenderungannya menghafal dan menghitung, serta pembelajaran fisika di kelas yang tidak kontekstual, itu yang sulit dipahami oleh siswa. Menyukai pelajaran fisika karena pada pembelajaran fisika di kelas, guru tidak memperhatikan kebutuhan belajar siswa. Anak dengan kesulitan belajar sangat memungkinkan sebenarnya anak itu cerdas atau mungkin lebih pintar dari rekan-rekannya yang lain, tetapi kadang-kadang mereka mungkin memiliki kekurangan pada titik tertentu sehingga kesulitan, bisa saja karena mungkin kesulitan membaca, menulis, mengeja, menalar, mengingat, dan atau mengorganisir informasi apabila disuruh untuk mencari hal-hal sendiri atau jika diajarkan dengan cara konvensional. Inilah yang membuat kita memiliki kewajiban untuk selalu memperhatikan anak yang memiliki learning disabilitas atau memiliki kekhususan. Karena di kurikulum Merdeka ini memang kita harus memfasilitasi siswa, bukan memaksakan siswa untuk bisa, tapi bagaimana siswa itu menjadi bisa karena memang memiliki kemampuan. Alternatif solusi di aplikasi ini beredar mudah juga diakses, ada yang namanya PET simulasi, merupakan alat bantu atau media yang dapat digunakan oleh guru untuk membuat kegiatan belajar fisika, khususnya untuk materi termodinamika menjadi lebih menarik dan kontekstual. Dengan PET simulation, siswa dapat meningkatkan kemampuan eksplorasi serta membuat lebih menarik karena materi yang dipelajari dapat dilakukan secara mandiri dan membuat pembelajaran menjadi interaktif. Proses pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi digital PET simulasi
dilakukan oleh guru sebelum membahas materi. Akan diajarkan guru memberikan dengan cara guru memberikan tugas terlebih dahulu kepada peserta didik untuk mempelajari materi yang ada dalam media pembelajaran, yaitu dengan mencoba dulu di rumah, gitu ya. Biarkan mereka mengeksplor dulu sendiri menggunakan kemampuan daya nalarnya sendiri. Nah, pada saat tatap muka barulah guru nanti bisa mengeksplor anak-anak untuk bisa berdiskusi, untuk bisa saling melengkapi pandangan-pandangan, pendapat-pendapat yang berhubungan dengan materi yang akan dikaji, yaitu tentang termodinamika. Nah, dengan menggunakan aplikasi PET ini ternyata akan tumbuh ya pada diri siswa, yaitu sikap mandiri, kreatif, karena dia diberikan kesempatan untuk mencoba terlebih dahulu, untuk mengkaji lebih dahulu, bahkan mengeksplor lebih dahulu, sehingga guru hanya berperan untuk bisa menguatkan apa yang dipahami oleh siswa, sehingga siswa betul-betul memahami dan mengerti apa yang dipelajari, yaitu tentang termodinamika melalui aplikasi digital ini. Nah, tahapan yang dilakukan dalam pembelajaran untuk menyampaikan media menggunakan PET simulasi ini, pertama dilakukan perencanaan terlebih dahulu, yaitu dengan menganalisis tujuan pembelajaran, sehingga media yang digunakan memang betul-betul mendukung proses yang akan terjadi pada saat pembelajaran. Kemudian menyusun perangkat pembelajarannya, kemudian merancang asesmennya. Nah, itu asesmen nanti digunakan untuk melihat sejauh mana proses pembelajaran berjalan, untuk melihat ketercapaiannya, maka asesmen inilah yang nanti berperan dalam mengkaji daya serap siswa dalam pembelajaran ini, dalam mengembangkan kompetensi. Nah, pada saat pembelajaran, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian siswa diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi dan presentasi dari aplikasi yang sudah diberikan sebelumnya untuk diperagakan, kemudian nanti siswa yang lain bisa saling memberikan masukan, saran, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dijadikan bahan diskusi. Sementara guru akan melakukan proses penilaian, yaitu dengan melakukan asesmen formatif untuk melihat perkembangan belajar siswa seperti apa ketika diberikan melalui media aplikasi PET simulasi ini. Nah, selanjutnya kami juga menyiapkan untuk mengevaluasi, mengevaluasi diri, yaitu dengan cara melakukan refleksi, di mana pada momen ini guru akan menerima masukan dari siswa tentang pembelajaran yang sudah dilakukan, apakah itu dari sisi psikisnya, barangkali persiapannya, atau perasaannya ketika mengikuti proses belajar ini seperti apa. Kemudian untuk mengetahui capaian tujuan pembelajaran pada pokok bahasan tentang termodinamika, akan dilakukan asesmen sumatif. Kemudian untuk mengembangkan kreativitas lebih lanjut, siswa akan diberikan penugasan atau guru menyampaikan rencana pembelajaran selanjutnya agar anak bisa mandiri belajar sendiri di rumah. Nah, dari proses yang sudah berjalan, ternyata melalui pembelajaran dengan memanfaatkan media PET simulasi ini, pokok bahasan yang dipelajari tentang termodinamika ternyata satu, pembelajaran lebih menarik bagi siswa. Hal ini ditunjukkan dari keceriaan dan keseriusan saat pembelajaran berlangsung dari awal sampai akhir. Artinya bahwa anak-anak ternyata sangat menikmati ya aplikasi yang ada sambil mencoba untuk mengeksplor materi yang sedang dipelajari dengan caranya sendiri, dengan kreativitasnya sendiri. Yang kedua, proses pembelajaran lebih interaktif karena ada diskusi dan ada presentasi. Jadi betul-betul student center di sini terwujud. Karena sebelumnya siswa sudah mengetahui lebih awal dari penugasan sebelum pembelajaran dilakukan. Yang ketiga, hasilnya dari hasil asesmen sumatif maupun formatif
menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dari hasil asesmen formatif, penilaian prosesnya juga bagus, karena anak aktif semuanya, dan asesmen sumatif penilaian tujuan pembelajaran juga menunjukkan hasil yang eh, cukup bagus, karena nilainya sudah di atas 70. Kemudian yang keempat, siswa bertambah kreatif dalam menggali informasi dan sumber belajar dari fasilitas PET simulasi, yang kebetulan PET ini sebetulnya kontennya ada juga yang terkait dengan mata pelajaran fisika, kimia, biologi, dan matematika. Nah, yang menjadi pertimbangan kami ketika mencoba mengimplementasikan ini, kami mencoba menggali informasi melalui artikel, jurnal, hasil-hasil karya ilmiah, kemudian melakukan diskusi juga dengan MGMP, dari masukan refleksi siswa yang selama ini sebelum menggunakan ini bagaimana perasaan siswa, kemudian juga masukan dari kepala sekolah, dan yang lebih penting lagi karena kami sekolah penggerak berkewajiban untuk berbagi praktik baik, kami juga memiliki komunitas pembelajar sekolah penggerak, sehingga eh, momen untuk melakukan diskusi yang rutin, hal ini pun didiskusikan dengan teman-teman yang dari komunitas pembelajaran sekolah penggerak, dan alhamdulillah juga bisa memotivasi teman-teman untuk bisa mengimplementasikan pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi ini. Contoh aplikasi yang kami tunjukkan seperti ini kurang lebih. Nah, ini bentuk aplikasi PET itu ya. Jadi di sini anak bisa mencoba, di sini ada hubungan untuk gas ideal, bisa siswa itu merubah volume, ya, bisa juga merubah suhunya, merubah volume, ini tentang suhunya, bisa dirubah-ubah. Ketika nanti ada gas dimasukkan dan tekanannya pun sama, di sini bisa diatur sedemikian rupa sehingga peserta didik atau siswa bisa mengamati secara cermat dengan mencoba melakukan percobaan secara mandiri seperti ini misalnya. Nah, ini gas disemprotkan ke dalam satu ruangan, nanti anak bisa memperhatikan bagaimana pergerakan dari partikel-partikel gas ini ketika berada di ruangan yang luas, kalau sempit. Nah, ini menunjukkan perubahan-perubahan yang nantinya bisa dilihat oleh siswa. Begitupun tekanannya kalau kita rubah-rubah pun demikian. Nah, tekanannya dirubah-rubah, nanti pergerakan pun akan berpengaruh sehingga anak bisa memberikan pandangan pendapatnya terkait perubahan-perubahan yang ditunjukkan dari animasi ini, sehingga pemahamannya bisa termotivasi, bisa berkembang, bahkan bisa lebih tertarik untuk menggali lebih jauh lagi, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, nah dari setelah kita mencoba melakukan analisa dari berbagai masukan saran, sumber rujukan juga demikian. Alhamdulillah pembelajaran tentang termodinamika di kelas 11-2 berjalan dengan baik, dan ini kami coba perbaiki dari hasil refleksi untuk di kelas-kelas lainnya yang sama, dalam pokok bahasan yang sama, yang lebih sempurna lagi dan lebih baik lagi. Demikian video tentang penyelesaian masalah siswa dalam memahami konsep termodinamika di kelas 11. Saya buat, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada guru lain untuk bisa mengimplementasikan, bisa berkreasi, bisa melakukan kreativitas yang lebih baik lagi dengan melihat situasi kondisi kebutuhan anak-anak sekarang, dan memang dunia anak-anak sekarang juga harus diperhatikan karena kita menggunakan kurikulum merdeka. Jadi bukan guru yang menganggap semua itu baik, tetapi akan lebih
bijak apabila apa yang dirasakan siswa dan mampu mengembangkan kompetensinya, itulah yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.